Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Spanyol tuh berani dia di Piala Eropa kemarin nampilkan pemain muda-muda. Jadi mereka tidak cuma mengejar gelar, tapi rencana jangka panjangnya bagus. Kalau kami di dunia eksak pertanian itu, kalau menguji sesuatu ulangannya minimal 3 kali loh, Mas. Oke, kita main quick question. Wih. Jawab cepat. Nah, tadi udah serius nih. Pilih. Kita ini lagi ya. Iya. Cooling down lagi. Iya. Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Kan Argentina ya. Ya, Argentina. Karena apa Lionel Messi? Iya. Lionel Messi itu pinter bola karena bakatnya. Kalau Ronaldo itu pinter bola karena berlatih. Itu aja kalau saya bilang. Oke. Piala Dunia atau Liga Champion? Piala Dunia. Piala Dunia. Liga Champion kurang. Champion kan cuma Eropa, Nggak punya klub. Nggak punya klub favorit. Ada sih, Apa? City. Manchester City. City. Aduh. Berlawanan lagi. Berlawanan lagi. Memang harus berlawanan Iya. Nonton di stadion atau di rumah? di stadion. Kenapa? Lebih seru, euforia, Oh, apanya? Adrenalinnya beda. adrenalinnya beda. beda. Walaupun kalah pun beda loh kalau di Pernah kalah. Bapak nonton di stadion? Iya di GBK. Pertandingan? Waktu itu Indonesia lawan mana lah ya? Sampai rela-rela rental mobil kan? Oh ya. Iya. Gimana Pak? Adrenalin nonton di studio studio. Biasa di dialog di studio sih. Iya. Biasa di stadion tuh kayak mana? Nonton di stadion tuh apa yang Bapak rasakan Pak kalau nonton bola di stadion gitu? Baru masuk aja auranya udah beda loh. Wes. Iya. Padahal pemainnya belum ada. Kita baru masuk stadion tuh udah beda auranya. Iya. Belum main bola tuh. Belum dimulai malah. Baru kita aja yang masuk. Iya. Suasananya udah beda menurut saya. Iya. Bedanya tuh karena sorak-sorai atau semangatnya atau apa tuh? Sorak-sorai semangatnya. Hmm. Jadi apa ya? Masing-masing supporter itu. Saya pernah nonton di stadion yang waktu itu klubnya itu lagi kena hukuman. Dilarang. Liga Indonesia ya? Iya, dilarang nonton. Tapi karena saya dekat sama orang itu, saya boleh lah nyelip 1-2 orang ya. Tapi kalau untuk beli tiket nggak dijual. Oh iya. Ternyata nggak ada penonton, tetap seru gitu loh. Nggak ada yang sorak-sorai. Iya. Justru Serunya karena pertandingannya atau? karena pertandingannya, justru yang lebih terdengar tuh suara bolanya tuk-tuk pindah ke kaki pemain lebih terdengar. Suara teriakan pemain juga kedengeran nggak sih? Kedengaran dia jerit-jerit kedengaran. Umpan, ini minta gitu. Jerit-jeritnya pelatih kedengaran. Tapi Iya. kalau yang normal itu nggak kedengaran suara pemain itu. Iya ya. Iya. Ya, berarti kan kalau main bola tuh kan kayak gitu, cepet, sini gitu nggak sih? Iya, kiper marah-marah karena backnya nggak disiplin kan. Oh, itu. Yang Pelatih ya kan, teriak-teriak. Jadi pemain bola tuh yang paling sering marah tuh nomor 1 pelatih, yang kedua kiper. Oh iya. Dia paling sering marah itu. Iya. Karena kan gara-gara temannya dia kebobolan atau dia capek kan. Karena kalau sampai bola ke kiper berarti kan backnya nggak beres. Kan kayak gitu. Oke. Iya. Suka adu penalti atau gol di menit akhir? Gol menit terakhir. Kenapa? Ya karena itu lebih mendebarkan. Kalau penalti itu saya merasa sampai hari ini nggak fair. Tapi kan deg-degannya beda ya. Iya. Kalau ada penalti itu kan kayaknya pas giliran pemain kita yang nendang tuh ikut berdoa nggak sih? Maksudnya jangan tak gol gitu. Ikut yang kayak gitu nggak sih pada saatnya? Nyesek sinar penalti itu. Kenapa? 2 kali 45 menit. Klub kita tuh bagus mainnya. Iya. Cuman di penalti kalah, kan nggak adil menurut saya tuh. Oke. Nah, itu menurut saya tuh. Cuman lagi kurang beruntung deh di penalti itu. Jadi kesannya pertandingan tuh cuma mengandalkan skor, tidak mengandalkan proses gitu loh. Berarti sakit ya kalau Sakit, kalau nggak enak. kalau negara kita, tim favorit kita kalah di adu penalti tuh kayaknya nyeseknya beda gitu ya. Saya pernah mendengar reporter ngomong gini, Nah, Indonesia itu lagi tertinggal, hampir kalah lah ya. nah, Reporter bilang ini, para pendengar sekalian, mari kita doakan supaya kita segera bisa bikin gol gitu kan. nah.
Ada yang komen teman saya, kamu jangan nyuruh Tuhan berbuat tidak adil. Kenapa? Kita memang jelek mainnya, kok suruh menang? Kan gitu loh. Kalau memang jelek ya kalah aja. Itu kan harapan, Pak. Harapan. Gimana? Tapi kalau paling nggak imbang mainnya, ini udah jelas jelek minta menang kan? Iya. Makanya teman saya komen, kamu jangan nyuruh Tuhan tidak berbuat tidak adil. Memang jelek kita mainnya kali ini, wajar lah kalah gitu loh. Berarti seneng gol di menit akhir ya? Ya paling suka saya itu kan final Liga Champion tahun 99 kan? Iya, Ya, MU itu. sama Menit Munchen. ke-90 MU itu masih ketinggalan 1-0 lawan Munchen. Tapi menit ke-93 MU udah unggul 2-1. Ya. Nah, menit 95 peluit ditiup. Jadi nasib tuh cuma 3 menit aja capek-capek 90 naik. Itu lebih seru sebenarnya membekat. Kalau penalti itu sampai sekarang tuh nggak seret betul saya. Karena tidak menggambarkan kekuatan 2 kali 45 menit itu kadang. Kadang ngepas sih memang dia menang. Tapi banyak sering itu juga kan. Tapi itu mental nggak sih? Tendangan penalti itu mental. sangat menguji mental pemain yang akan melakukan eksekusi nggak sih itu menurut? Iya jelas tekan mentalnya kuat. Iya. Sehingga sekelas Messi, Ronaldo juga sering nggak masuk. Iya. Justru yang banyak ngegolkan penalti itu bukan pemain terkenal, karena dia nggak ada beban moral kan kadang tuh. Dia juga bukan ini. Seru lagi kalau penalti 5 orang pertama masih seri. Tambah lagi 5 orang kan, masih seri juga. Sampai ke kiper. Akhirnya kiper nendang masih seri juga, akhirnya yang dari awal nendang lagi. Ada yang kayak gitu kan? Oh, oke, iya, sering. Ada kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi walaupun jarang lah ya, jarang sampai Kalau akhirnya. sampai ke kiper pernah. Sampai ke kiper Tapi pernah. sampai yang pertama nendang lagi tuh ada, cuman jarang. Oke. Tim favorit sepanjang masa? Orang banyak Brazil, tapi saya nggak ngalami nonton Brazil, saya tetap Argentina kalau saya. Yang kedua Spanyol ya. Iya. Spanyol. Spanyol saya kalau di ranking saya Spanyol nomor 2. Argentina ini kelemahannya satu sih sekarang itu sebenarnya. Apa? Regenerasinya tidak sebagus Spanyol. Iya. Spanyol tuh berani dia di Piala Eropa kemarin nampilkan pemain muda-muda. Jadi mereka tidak cuma mengejar gelar, tapi rencana jangka panjangnya bagus. Pemain mudanya udah ditampilkan. Oke, jadi memang jagoannya kali ini Argentina. Sementara Argentina. Tapi feeling yang bakal juara siapa? Kalau kita kan punya tim favorit nih. Kalau saya kan Inggris. Tapi feeling yang juara kayaknya tahun ini Portugal. Bapak punya feeling juga nggak? Spanyol saya. Spanyol ya? Iya. Kenapa? Iya. Pemain-mainnya muda. Iya. Pemain muda gitu. Biasanya belum banyak beban moral di situ tuh. Dan bebannya beda kan. Kayak Piala Dunia 4 tahun lalu kan beban Messi itu berat sekali. Ya. Karena sebelum dia gantung sepatu, dia ingin merasakan juara dunia kan, belum pernah Messi itu juara dunia selama ini. Maju ke final sering tuh. Tapi udah kemarin. Kemarin udah. Jadi beban moralnya memang lebih berat dia. Ya. Sekarang tuh sebenarnya Argentina kalau bisa nambah, kalau enggak sih nggak apa-apa juga kali ya. Iya. Oke. Tapi kalau yang kedua saya Spanyol sih. Iya. Final favorit? Final favorit Spanyol lawan Brazil. Spanyol lawan Brazil. Iya. Seru juga sih. Iya. Portugal Inggris juga seru. Portugal Inggris ya. Iya. Tapi Inggris selalu mengenaskan ya. Kenapa? Ya lihat Inggris itu kan hampir nggak pernah masuk final ya. Pernah. Maksud saya begini. Kemarin waktu lawan Mana itu? Prancis ya? Dah. Terakhir. Maksud saya Tapi kalah. Iya. Liga Inggris tuh paling glamor sampai hari ini. Saat tahu. Bapaknya suka Manchester City. Iya. Kenapa larinya Argentina? Kan klub. Pemain City itu banyak main Argentina loh kuncinya kemarin tuh. Iya kemarin tuh. Iya. Iya, ada. Iya. Jadi kalau udah klub tuh saya lihat dulu. Makanya kalau nonton bola itu kadang kok nggak suka nonton MU. Karena di MU sekarang nggak ada pemain saya. Jadi saya nih klub, kalau negara saya agak fanatik negaranya. Tapi udah klub saya lihat pemainnya siapa dulu. Oh berarti pergerakan. Belum pasti City juga. Belum saya nih. City kan udah banyak. Haaland mungkin keluar ya tahun ini ya. Kayaknya enggak deh. Ya. Kalau dia udah keluar, kalau pemainnya pindah,
saya nggak jadi lagi ngepen ke situ, pindah. Begitu. Iya. Tergantung halannya kemana. Nggak halan juga sih. Halan-halan dia. Halan ya. Iya. Jadi makanya kita lihat transfer nanti seperti apa. Biasanya transfer setelah Peludiannya menarik nih. Oke. Iya. Biasanya di Piala Dunia, Pak, itu kan pasti memunculkan bintang-bintang baru tuh. Iya. Iya kan? Rising Star. Ah. Kalau Piala Dunia sebelumnya, lihat tuh, Maroko sampai babak keberapa? Bagus kan dia? Iya. Setelah Piala Dunia, pemain Maroko tuh laku keras. Di PSG ada. Betul. Sampai sekarang masih bertahan itu. Nah, makanya nanti tim-tim yang agak menonjol lah ya, tidak harus juara, tapi menonjol, bisa sampai perempat final, apalagi semifinal. Padahal dia bukan negara unggulan. Iya. Itu biasanya pemainnya laku keras itu nanti. Iya, banyak memang di Piala Dunia itu muncul ya bintang-bintang baru gitu kan, yang tiba-tiba Iya. dia itu jadi sorotan gitu kan. Mungkin karena apa ya Pak biasanya kayak gitu? Punya semangat yang baru gitu sehingga dia muncul menjadi rising star gitu. Itu karena semangat apa tuh Pak? Semangatnya, ya semangat biasanya bebannya tidak kebebanan mereka itu. Kan dianggap underdog kan. Underdog justru mereka lebih lepas mainnya. ya. Sampai saya cari-cari kaos Maroko mana ini, ketemu juga kemarin itu kan. Sebelum Piala Dunia berakhir itu. Bapak yang koleksi kaos nggak sih? Ada, koleksi Maroko ada saya. Nah, waktu itu Yang koleksi jersey juga? Negara atau ada jersey apa juga. tim atau klub? Iya. Suka yang klub apa yang timnas? Kalau koleksi? Kalau koleksi klub. Ini timnas baru ini saya beli. Iya. Karena Karena podcast. ini Piala Dunia. Karena podcast ini Kalau Liga beli. Champion saya beli klub. Oh iya. Karena Piala Dunia saya mikir juga tadi malam mau nyari City, tapi ini kan Piala Dunia. Sama dong. Ya, akhirnya saya cari. Tapi Argentina pun saya nyari jersey yang away ya, jangan yang home. Kalau home udah terlalu familiar. Kelihatan. Kalau ini orang nggak banyak paham, kalau ini punya Argentina. Kalau yang home-nya udah hafal gitu, Prancis kayak apa, Jerman kayak apa gitu. Oke. Iya. Punya pemain yang menginspirasi nggak sih Pak? Sampai akhirnya Bapak bisa jadi seorang Kalau pemimpin. untuk saat ini itu Yang bisa menginspirasi Bapak lah pemain ini. Oh dia nih Bapak ikutin juga lah sedikit banyaknya tentang perjalanan hidupnya sampai akhirnya dia sukses di sepak bola. Apakah itu bisa mempengaruhi Bapak juga akhirnya Bapak bisa jadi seorang pemimpin di kantor? kalau pelatih saya Guardiola, kalau pemain Messi yang saya lihat ya. Masih Messi ya? Iya, karena saya lihat perjalanannya. Messi itu kan dulu termasuk dianggap abnormal ya Ya. awalnya. Ya awalnya. Badannya dia tidak ideal untuk main bola, sampai disuntik hormon segala macam. Nggak ada yang mengira Messi bakal terkenal. Cuman ada 1-2 orang melihat bakatnya, ditarik ke Spanyol, masuk akademi, pakai ada treatment disuntik hormon segala macam. Tapi nggak gede-gede juga badannya tetap segitu kan? Iya. Iya. Tapi tadi bakat alaminya. Messi tuh nggak gede, nggak tinggi badannya. Cuman kan yang gede-gede tinggi kan lewat sama dia kan. Nah, jadi perjuangannya. Jadi kita kalau mau, kita jangan melihat potensi yang kita lihat. Kadang namanya potensi nggak terlihat ya. Kalau potensi itu biasanya sih yang melihat orang kali ya. Orang lain. Orang ya. lain yang melihat kan. Kita nggak tahu kan. Kita tahu nggak sih kadang-kadang kita punya potensi ini, menyadari apa enggak sih? Nah, itu termasuk Messi itu karena ada yang pintar melihat potensinya. Mike Tyson juga kan dulu biasa saja. Oke. Cuman ada orang melihat potensinya. Orang yang melihat potensi kita gitu ya. Dia tuh dulu ugal-ugalan, nggak jelas orangnya, berantem di jalanan. Dia lihat potensinya anak ini, kayaknya instingnya bagus, Ya. ditarik lah. Messi juga sama kan, sampai ditarik dari Argentina ke Spanyol tuh karena orang melihat potensi. Kalau dari tinggi badan, postur nggak memenuhi syarat, seperti itu. Kalau Guardiola itu, yang saya lihat itu manajemennya. Dia dulu sebagai pemain, dia pelatih di mana-mana kan, hampir semua sukses kan ya. Jadi kalau pemimpin sukses di satu tempat belum teruji itu Mas. Kebetulan lagi beruntung dia di situ. Nah, pemimpin yang bagus itu udah diteruji di beberapa. Kalau kami di dunia eksak pertanian itu, kalau menguji sesuatu ulangannya minimal 3 kali loh Mas. Berhasil sekali belum, coba dipindah. Berhasil lagi belum juga, coba 3 kali dipindah, bagus, memang orangnya bagus. Contoh, saya kepala di Jogja, seperti apa? Coba saya ke Prihabis ini saya dipindah kemana?
Kalau baru bagus 1-2 tempat belum bagus. Karena kalau diuji itu kita melihat dengan berbagai karakter. Saat pelatih Barcelona dia bagus, pelatih di Munchen juga lumayan, pelatih di City juga ini. Sampai dia kebosen sekarang jadi pelatih kan. Dia tuh mundur karena udah bosen, Iya. udah nggak ada tantangan. Selalu Gelar sering juara juga Ya, kan. gelar apa sih belum dikasih? Kalau duit udah nggak mikir duit ya. Iya. Tapi pencapaian dia tuh udah selesai. Tinggal cuman nambah jumlah kan. Cuman kalau dia berhenti di saat karirnya sedang turun kan namanya nggak bagus juga kali ya Pak. Marah harum menurut saya. Saat dia berhenti sedang gacor-gacornya itu malah lebih baik seperti itu, atau memang setelah kita turun prestasi kita sudah mulai tidak bagus, kita berhenti di situ? Apa berhenti saat kita masih di puncak-puncaknya? Kalau saya lebih senang berhenti saat lagi gacor-gacornya. Kenapa begitu? Karena memberi tekanan ke pengganti kita. Betul. Akan pusing dia kan. Nah, pasti kita akan selalu Bebannya ke beban dia lebih pengganti. berat. Iya. Kalau saya gantikan orang yang sedang terpuruk, saya bergerak dikit aja udah kelihatan bagus saya kan. Betul. Tapi sebelum saya bagusnya bahaya tuh. Kayak Carrick lah ya. Iya, iya. Lihat Ferguson Hmm. berhenti saat MU lagi di puncak kan. Iya. Iya. Di puncak-puncaknya MU dia berhenti aja. Sampai sekarang akhirnya orang nggak ada pelatih MU sebaik Ferguson. Karena dia turun lagi bagus-bagusnya. Iya. Gitu loh. Setelah Carrick, waktu Iya. MU lagi turun-turunnya, Carrick masuk, sekarang naik sedikit, Iya. namanya harum gitu kan. Menurut saya, jangan banyak orang tuh nunggu dipecat Oke. oleh manajernya, baru menunggu dipecat baru berhenti. Oke. Saya lebih senang tadi jawaban saya. Tapi jarang orang mau meninggal singgasana kalau lagi di puncak ya. Tapi itu dilakukan oleh Guardiola. Itu dia berpikirnya ke depan, dia visioner. Ya, tapi pengganti Guardiola di City akan lebih berat bebannya. Betul. Ya, seperti itu. Nah, ini kita ada di segmen terakhir nih Pak. Mungkin ada pesan mungkin buat generasi muda yang mencintai sepak bola. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Salah satu pesan di bola tuh yang dramanya itu sebenarnya satu pantang menyerahnya di bola itu. Itu yang harus ditiru. Anak muda kita sekarang ini apa ya? Baru sekali gagal. Saya udah nyoba, udah 3 kali, udah 4 kali nggak lulus. Saya tes CPNS mau katanya. Saya nggak coba bisnis ini nggak jalan. Dia nggak tahu pemain bola itu 2 kali 45 menit udah keringatan nggak gol juga kan. Iya. Nah, jadi kenapa? Dan saya kasih ilustrasi juga. Orang mengasah pisau tuh pakai kikir apa itu kan nggak tajam kan, berkali-kali beribu kali baru tajam. Jadi kadang anak muda zaman sekarang ini kurang apa ya, perlu kita semangatnya kurang paham proses. Dia ngelihat si A sudah berhasil, dia nggak tahu tunggang langgangnya si A dulu seperti apa kan. Nah, jadi bola tuh proses yang dilihat itu. Capek 2 kali 45 menit itu belum tentu gol, malah kalah. Iya. Iya kan? Tapi kan nggak boleh nyerah, harus main lagi. Kalah lagi malah. Kalah lagi kan. Ada klub 8 kali main pertama kalah terus, tapi dia kan terus main kan. Iya. Ada klub itu lihat di Liga tahun ini, di Indonesia aja, Maluku United itu kayaknya bagus di awal, seret agak turun di tengah, Iya, ya iya, kan, iya. tidak segacor di awal. PSM Jogja sebagai klub promosi kemarin bagus di awal, di ujung-ujungnya agak turun. Iya. Nah seperti itu. Borneo FC sampai 12 pertandingan nggak pernah kalah di depan. Tahu-tahu nomor 2 kan kalah sama Persib dia. Artinya apa? Di dunia bola, terutama ini, jangan mudah menyerah dengan apa? Dengan kondisi yang ada sekarang. Terus maju dengan tetap semangat, itu saya kira. Oke. Mengapa soal bola selalu ada cerita? Karena tiap pertandingan bola kita tidak bisa menebak hasilnya. Oke. Tidak bisa nebak hasilnya. Makanya tadi banyak hiburan di bola tadi kan. Hasilnya seperti apa? Ya mungkin tadi kasus MU tahun 99 tuh. Mungkin udah pesta Munchen tuh menit 90 kan. Bagi menit ke 90 tuh mungkin bagi pemain kan maunya injury time-nya kan 5 menit tuh. Menit ke 90 unggul 1-0. Bagi fansnya Munchen
5 menit tuh lama banget nunggunya kayaknya. Benar. Ingin segera habis dia kan. Iya. Tapi bagi MU ini sangat pendek waktunya. Ternyata dia bisa bikin gol dalam 3 menit kan. Oke. Nah, itu serunya di situ. Ya, kayaknya Bapak suka MU nih. Dari tadi ngobrolnya MU sama Munchen. Tapi sekarang enggak. Karena pemainnya enggak ada yang cocok. Dulu iya ya. Dulu suka saya. Karena kalau MU sudah sepak pojok tuh hampir dipastikan gol dulu. Coba kalau tahun masih ada siapa dulu. Baik, Pak Dr. Rudi Hartono SPMP, ya, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BPRMP Kepulauan Riau. Terima kasih ngobrol-ngobrol bolanya. Oke, Semoga sama-sama, terima tim kasih. favoritnya jumpa Inggris lah ya nanti di final. Oke, Setuju. Apa Inggris? Kalau ketemu, Ini Inggris nih kayaknya ya. ya Inggris. Tapi Ini kok salah baju. bajunya salah beli kostum kayaknya. Iya, Memang ini yang sisa semalam. Memang Inggris ada putih-putihnya. Iya. Tapi ini kalau lihat warnanya memang Jerman sih benderanya ya. Iya. Kalau Inggris ketemu Argentina, kita kontak-kontakan ya, Oke. biar ada isinya. Pokoknya pokoknya nanti tunggu aja. Spanyol, Argentina lah ya, mana yang masuk ini. Enggak. Jangan-jangan dua-duanya ketemu. Pokoknya Inggris harus masuk. Inggris harus masuk. Ya? Siapapun lawannya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai ketemu lagi di Bolkes. Soal bola selalu ada cerita.